Dunia modern kita kagum dengan komputer. Alat-alat ini mengubah hidup kita. Tapi hanya sedikit yang tahu tentang para pemikir kuno yang meletakkan dasar-dasarnya. Mari kita kembali ke masa lampau, ke zaman keemasan Islam. Era ini, yang berlangsung selama berabad-abad, menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Para ilmuwan Muslim, didorong oleh rasa ingin tahu, memberikan kontribusi yang luar biasa. Kearifan mereka bergema sepanjang masa, memengaruhi teknologi yang kita gunakan saat ini. Bayangkan dunia tanpa komputer atau internet. Sulit, bukan? Kita berhutang budi kepada para pelopor ini. Mereka menjelajahi hal yang tidak diketahui, mendorong batas-batas pengetahuan. Penemuan mereka, yang dilestarikan dan diterjemahkan, sampai ke para ilmuwan Eropa. Transfer ilmu pengetahuan ini memicu Renaissance Eropa. Ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kita alami saat ini. Pencapaian para ilmuwan ini tidak terbatas pada satu bidang. Pikiran mereka yang ingin tahu menggali matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Mereka tidak hanya menemukan, mereka menciptakan. Astrolab untuk navigasi, instrumen bedah, dan bahkan universitas pertama, ini adalah bukti kepintaran mereka. Kemajuan ini tidak dibuat secara terisolasi. Dunia Islam adalah persimpangan budaya. Ia menyambut para ilmuwan dari berbagai latar belakang, mendorong kolaborasi dan pembelajaran bersama. Semangat keterbukaan dan pertukaran intelektual inilah yang membuat zaman keemasan begitu berharga. Ini adalah warisan yang terus menginspirasi kita untuk mendorong batas-batas pengetahuan manusia. Mari kita kembali ke abad ke-9. Temui Al-Kindi, seorang ilmuwan yang jenius dengan pemikiran yang melampaui zamannya. Ia unggul dalam banyak bidang, tetapi karyanya di bidang kriptografi sangat menonjol. Al-Kindi menyadari kekuatan kode. Ia memahami pentingnya kode dalam melindungi rahasia, terutama dalam urusan perang dan diplomasi. Terobosan Al-Kindi adalah analisis frekuensi. Ia mengamati bahwa huruf-huruf tertentu muncul lebih sering dalam suatu bahasa daripada yang lain. Dengan menganalisis frekuensi huruf dalam pesan berkode, ia berpotensi membuka rahasianya. Metode ini yang revolusioner pada saat itu, meletakkan dasar bagi kriptografi modern. Pikirkan tentang dunia digital saat ini. Kita mengandalkan komunikasi yang aman. Perbankan online, pesan pribadi, e-commerce, semuanya bergantung pada enkripsi. Setiap kali Anda memasukkan kata sandi secara online, ingatlah Al-Kindi. Karya awalnya di bidang kriptografi membuka jalan bagi algoritma kompleks yang melindungi data kita saat ini. Warisan Al-Kindi melampaui penemuan-penemuan spesifik. Ia menekankan kekuatan analisis sistematis. Ia percaya dalam menerapkan logika dan akal sehat untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini, yang fundamental bagi ilmu komputer, menyoroti pengaruhnya yang tidak langsung namun besar terhadap bidang tersebut. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ke abad ke-11. Kita bertemu dengan Al-Ghazali, seorang tokoh besar dalam filsafat dan teologi Islam. Meskipun bukan seorang ilmuwan dalam arti konvensional, karyanya memiliki dampak yang besar pada perkembangan logika. Kontribusinya kemudian akan memengaruhi cara berpikir komputer. Al-Ghazali adalah ahli logika dan penalaran. Ia percaya dalam mempertanyakan pengetahuan yang sudah mapan dan mencari kebenaran melalui analisis yang ketat. Ia bahkan menulis tentang kesalahan indera manusia, dengan alasan bahwa logika adalah jalan menuju pemahaman yang sebenarnya. Penekanan pada logika dan pemikiran sistematis ini meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu komputer berabad-abad kemudian. Pikirkan tentang algoritma, instruksi langkah demi langkah yang memandu komputer. Penekanan Al-Ghazali pada proses berpikir logis mencerminkan perkembangan algoritma ini. Sama seperti Al-Ghazali memecah pertanyaan teologis yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, ilmuwan komputer menggunakan algoritma untuk memecah tugas-tugas kompleks menjadi serangkaian langkah-langkah logis. Dampak Al-Ghazali tidak terbatas pada logika. Ia adalah pendukung kuat untuk pengaturan pengetahuan yang sistematis. Pendekatannya yang cermat dalam mengklasifikasikan dan mengkategorikan informasi, selaras dengan cara kita menyusun data dalam sistem komputer saat ini. Dari basis data hingga sistem file, pengaruh pemikiran terstrukturnya terlihat jelas. Warisannya adalah pengingat bahwa kemajuan teknologi seringkali berakar pada evolusi pemikiran manusia. Meskipun ia mungkin tidak membayangkan era digital, penekanannya pada logika, penalaran, dan ordinasi sistematis menciptakan dasar tualisi in era informasi.
Tujuan terakhir kita membawa kita ke abad ke-10. Di sini kita bertemu dengan Ibnu Al-Haytham, seorang visioner sejati dan bapak optik modern. Karyanya yang inovatif tentang cahaya merevolusi pemahaman kita tentang penglihatan dan meletakkan dasar bagi teknologi seperti kamera dan bahkan grafis komputer. Sebelum Ibnu Al-Haytham, orang percaya bahwa cahaya berasal dari mata, menerangi dunia di sekitar kita. Ia menantang anggapan ini, membuktikan bahwa kita dapat melihat karena cahaya masuk ke mata kita. Ia melakukan eksperimen, menggunakan ruang gelap dengan lubang kecil, yang kemudian disebut kamera obscura, untuk menunjukkan bagaimana cahaya merambat dalam garis lurus. Karya besarnya, Kitab Optik, dengan cermat mendokumentasikan eksperimen dan teorinya. Buku ini, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, memengaruhi para ilmuwan Eropa selama berabad-abad. Ini memicu penelitian lebih lanjut tentang sifat cahaya dan penglihatan, yang mengarah pada pengembangan kacamata, teleskop, dan mikroskop. Sekarang, perhatikan komputer modern. Layar bergantung pada pemahaman kita tentang cahaya dan warna. Grafis komputer, dari video game hingga film animasi, dibangun di atas prinsip-prinsip optik yang pertama kali dijelaskan oleh Ibnu Al-Haytham. Warisannya mengingatkan kita bahwa kemajuan ilmiah adalah perlombaan estafet lintas abad. Pengamatannya yang cermat dan eksperimennya yang inovatif membuka jalan bagi teknologi yang membentuk dunia kita saat ini.